jihad dalam arti bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan agama, menuntut ilmu agama. Sambil menunggu jamaah sanesnya yang belum rawuh dan juga sambil menunggu ini divisi pengairan. Kalau di Mekah itu dulu namanya Sikoyah, bagian pengairan untuk jamaah haji, departemen pengairan melaksanakan tugasnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, ibu bapak sekalian, ini menjelang Idul Adha yang mau nindak ke sholat idnya hari Rabu monggo, yang hari Kamis juga monggo. Namun demikian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salah satu sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dan layak untuk kita ikuti sebagai umatnya, ya, bahwa Rasulullah SAW itu kalau tidak datang sholat Idul Fitri, pun dahar paling boten menika munjuk lan dahar senek rumiyin. Dalam hadisnya disebut makan beberapa butir kurma. Tapi kalau tidak ke sholat Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu. Oleh karena itu dianjurkan kepada ibu bapak sekalian yang besok mau merawuhi sholat Idul Adha, ini siap beberapa jam dari mulai terbit fajar, masuk sholat subuh sampai selesai sholat Id. Jadi dituntutkan, dianjurkan untuk berpuasa. Kalau mau dahar utami munjuk, monggo ibar qiyamul ya. Pokoknya sebelum masuk sholat subuh, itu kita makan minum dulu lah. Begitu kedengaran adzan subuh atau sebelumnya ya stop, gitu ya. Jadi puasa sebentar dan dilihat. Jadi ini salah satu sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Umpamanya ini dapat kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadisnya itu sebagai berikut. An Abdillah bin Buraidah an abihi, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya diriwayatkan, qala Abdullah bin Buraidah itu berkata, apa kata Buraidah itu? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yang aman, senantiasa beliau keluar untuk merawuhi atau ke sholat Idul Fitri hatta yang aman, sampai beliau makan lebih dulu. Jadi intinya beliau dahar rumiyin, yaitu tadi dalam hadis yang lain itu makan korma gitu ya. Jadi kalau sebelum sholat Idul Fitri, itu disunahkan untuk makan lebih dulu. Walayat amu yaumal adha hatta yusolli, dan beliau tidak makan, ya, beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai hatta yusolli, sampai selesai melaksanakan sholat. Jadi kalau sekali lagi monggo, ini salah satu sunnah yang ditunjukkan
besok kita tidak makan dan tidak minum lebih dulu sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam hadis yang lain dikatakan An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik diriwayatkan qala, dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu yaumal fitri hatta yakula tamrotin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke sholat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa kurma. Wa yakuluhunna witron, dan makannya itu ganjil, nah gitu ya. Artinya buah kurma yang dimakannya itu adalah ganjil. Nah, ganjil itu paling sedikit kan tunggal. Mulai tunggal itu bukan kerawat, nanti paling penting di unikot tigo. Nah, baik, ini sepertinya belum merata distribusi sumber daya pangannya. Yang kedua, ini juga kita dituntunkan, ya, disunahkan bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri itu atau Idul Fitri maupun Idul Adha untuk berhias, dan ngagem ageman ingkang paling saya yang kita miliki. Ini di tempat kita kayaknya yang membudaya itu kalau sholat Idul Fitri ya. Bahkan kalau mau sholat Idul Fitri itu pasar penuh, mal penuh, toko-toko penuh untuk membeli pakaian baru. Tapi kalau Idul Adha kok tidak gitu ya. Padahal sebenarnya yang dituntunkan Rasul itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha sama-sama dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus, bukan baru ya, tidak harus baru, yang paling bagus yang kita miliki ya. Nah, tapi biasanya kriterianya kemudian tadi beli ageman anyar gitu ya. Tapi di tempat kita yang membudaya ya Idul Fitri. Nama Pak? Apa Pak Amin? Nopo? Nopo? Nah, jadi itu jadi disunahkan untuk ngagem pakaian yang baru baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini Pak Guru Budi sudah rampung belum ya? Alhamdulillah. Dia tuli lenggah mriki. Nah, ini. Pakai lenggah bawatan ada kawan. Ampun nyamai ustadznya ya. Statusnya masih di bawah ustadznya. Tengahnya juga ada bawah. Kalau Pak Ketua ini boleh di atas dikit. Karena syaratnya kejepit masalahnya. Nasko Musab, ketinggalipun sampun berarti kata Indang Lawu sudah merata distribusi minumannya. Nah, kalau begitu menikmati sudah. Tadi baru pengantar, belum kita buka. Monggo kita wiwiti, kita bika pengawasan galung niko kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun seperti biasa acara inti pada malam hari ini yang pertama adalah tadarus yang malam ini akan membaca surat Al-Baqarah mulai ayat 198. Ini kok ngepasi kalian suasana ini pun di menika haji ya. Itu ayat tentang haji itu 198 itu.
Hah? 197. Baik, 197 ya. Itu masih rangkaian ayat tadi itu. Ya. Ini Pak Kiai Ali Mutakin izin beliau tidak hadir karena malam ini adalah malam pertama pesantren kilat yang diasuh oleh beliau, gitu kan. Jadi tadi ketika saya ngantarkan cucu saya, enaknya gimana Ustaz? Nanti saya pamit apa enggak ya? Ya udah pamit enggak apa-apa itu kan, nemani adik-adik gitu ya. Kalau ditinggal gurunya nanti gimana? Nah, maka untuk malam ini kemudian Pak Sumadi juga izin ke bepergian ke luar kota. Nah, oleh karena itu maka ini adalah ada guru kita yang ketiga, Bapak Guru Budi. Kita mohon Pak Budi untuk menuntun tadarus kita mulai ayat 197 surat Al-Baqarah. Monggo Ibu Bapak sekalian dipun bika mushafipun Al-Baqarah ayat 197. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kita mulai surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Fa'idha afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min
min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum. Fa'idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau lepas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat 198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji,
maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Terima kasih. Demikian tadi surat Al-Baqarah 190 sampai 201. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang telah menuntun kita tadarus sampai ayat 201. Insya Allah minggu depan kita teruskan mulai ayat 202. Ibu bapak sekalian, di hadapan ibu bapak sudah ada daharan soal kunjungan. Semoga dipunraapi sambil mendengarkan uraian pengawasan malam ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Bapak Profesor Dr. Haji Sutrisno MHG. Kepada Pak Tris, waktu sepenuhnya saya serahkan. Ini jam 7:30 biasanya ngasot jam 8:30 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala aidan ka'annahum yawma yarawna lam yalbatu illa 'ashiyatan aw duhaha. Wa qala aidan qala illa bitum ila qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian. Semoga kajian pada malam hari ini bisa menambah pemahaman, syukur bisa meningkatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, walaupun ini sudah sering juga kita bicarakan, tetapi sedikit kita ulang kembali. Yang paling ujung sebelah sini, yang sebelah sini. Saya kira ini sama-sama kita sudah memahami bagaimana perjalanan hidup ini. Kita hidup di alam rahim kurang lebih 9 bulan sampai 10 hari. Kemudian kita hidup di dunia ini untuk Indonesia rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, ini empiris, ini empiris. Ini masih goib, ini masih goib. Tapi goibnya ini ilmu yakin. Dari ilmu yakin, insya Allah hakul yakin. Walaupun belum ainul yakin, belum saksikan dengan mata kepala sendiri. Tetapi yakin 100% karena sudah diinformasikan oleh Allah dan Rasul.
yang ini sudah tidak kita bicarakan. Karena biasanya yang membicarakan ini BKKBN, persoalan stunting. Ini terus menerus di mana-mana kan itu sekian kali. Yang kita sekarang di sini kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Tapi terus menerus saya itu dapat informasi melalui WA. Anak-anak muda yang cerdas itu banyak yang usia baru 34 tahun, 32 tahun sudah langsung ke sini. Di sini cuma ini. Baru tadi malam, tadi siang itu dosen muda ya sangat produktif. Usianya berapa? Belum mungkin tahu itu. Tidak tahu. Pulang dari, padahal pulang dari Padang bukan dari gelap loh. Pulang dari Padang perjalanan meninggal di kereta ya. Di kereta. Padahal ini umurnya baru 30-an atau 40-an. Nah ini rata-rata hidupnya itu terbentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh tradisi yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau Islam itu kan mestinya Al-Quran Sunnah, memang Quran dipahami dulu semua gitu kan. Karena sebagai pedoman hidup. Ini rata-rata yang meninggal tadi itu belum sempat memahami Al-Quran, tapi sudah langsung ganti alam di sini. Nah semula dia sepertinya hampir semua yang optimis sekali. Itu juga di Makassar belum mendapat informasi dosen Universitas Negeri Makassar, masih dosen muda, sangat produktif. Katanya selalu telat makan, kemudian sakit perut. Berapa lama meninggal? Masih sangat muda. Sebenarnya kenapa? Karena terlalu sibuk bekerja. Sibuk bekerja. Ini tadi kemarin juga begitu, baru pulang perjalanan karena kecapean gitu. Kecapean. Tapi masalahnya hidup di dunia tadi yang rata-rata 67 tahun ini baru 30-an tahun sudah meninggal, belum sempat memahami cara hidup di dunia. Tapi sudah ganti alam gitu. Repot kan? Jadi ibaratnya beli smartphone itu belum selesai memahami buku manual penggunaan smartphone-nya sudah rusak itu. Nah, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup belum dipahami, tapi sudah ganti alam, sudah di alam kubur. Ini ternyata kebanyakan begitu. Nah, terus kira-kira bagaimana? Apa yang kita nanti juga gitu terus itu? Apa kita nggak menginginkan misalnya paham dulu cara hidup di dunia, kemudian menjalani hidup, ya, hidupkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, baru nanti kesininya itu husnul khotimah gitu. Kira-kira begitu kan? Nah, cuma masalah sudah terlanjur oleh budaya kita, oleh kebiasaan kita. Dari kecil itu tidak biasakan memahami Quran dulu. Tapi yang di petani ya terus dari kecil itu kerja sebagai petani. Yang nelayan juga gitu, peternakan juga di kehutanan juga begitu. Yang kerja di lembaga pendidikan juga begitu. Ini semakin banyak yang meninggal muda-muda anak-anak cerdas itu. Belum sempat memahami cara hidup di dunia, tapi waktu hidupnya sudah habis itu. Padahal hidup yang tadi itu menentukan selama-lamanya di sini dan di sini. Ya di sini kira-kira berapa lama? Ini sampai yaumil ba'ats,
Kira-kira Nabi Adam dulu Hawa sampai Kabil Qabil sampai nanti yang Ba'at itu berapa lama kira? Nggak bisa memperkirakan ya. Pokoknya suwe banget itu aja. Zaman itu suwe banget itu. Nah, kondisi situasi di alam kubra barzah ini 100% ditentukan ketika di sini. Demikian pula yang di sini yang kholidina biha abada. Ini 100% ditentukan ketika di dunia ini. Cuma masalahnya hidup di dunia belum memahami cara hidup sudah ganti alam. Padahal penentunya satu-satunya di sini ini. Atau seragam bagaimana? Berbeda dengan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi sejak kecil memang prioritas Quran dulu. Bahkan beres semua baru hadis. Mulai dengan cara itu Imam Nawawi itu kira-kira dari semalam itu makannya cuma sekali. Dibiasakan. Umur hidupnya itu kalau pakai hitung-hitungan antara Komar Samsiah itu berbeda. Kira-kira berbedanya 2 tahun. Ya. Usianya diberikan 45 tahun. Tetapi karyanya kayak Imam Nawawi itu nanti mungkin sampai akhir dunia ini masih dipahami orang, dimanfaatkan oleh orang. Salah satunya misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Jadi usia biologinya sebentar, tapi usia pahalanya amal jariahnya itu mengalir terus itu. Salah satunya karena ilmunya. Ini namanya ngerti cara hidup di dunia. Nah sekarang kalau di dunia ini tiap hari dari pagi sampai malam tiap hari itu cuma ngumpulin uang terus, cuma uangnya untuk gula-gula atau ditabung. Sampai mati masih tabungan. Baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk benda. Dan terus nanti di sininya gimana? Di sininya gimana? Jadi lamanya di sini sampai yaumil ba'ats. Ini yaumil ba'ats kita belum tahu kapan, tapi pasti terjadi. Karena sudah memastikan kan diinformasikan oleh Allah. Nah, kondisi di sini sepenuhnya bukan di sini. Makanya sering sekali kan terima WA. Mohon maaf tidak bisa ikut ngaji. Apa? Bersamaan banyak sekali. Ada yang rapat, ada yang pertemuan, ada ke tempat teman, ada sedulur, ada sedang keluar kota, ada yang keluar mana gitu kan. Tapi intinya selalu ada terus alasan itu. Dan itu nanti kalau hidup di dunia sudah habis waktu hidupnya, belum memahami cara hidupnya, nanti di sini gimana? Apa juga selamanya al-hakumut takatsur kata zultumul maqabir. Terus itu tiap hidupnya itu habis untuk urusan duniawi. Seakan-akan kalau urusan duniawi, apalagi yang namanya masalah harta, namanya tahta, apalagi itu harta itu satu udah segala-galanya gitu. Loh coba misalnya kedudukan jabat 4 tahun perganti 1 periode, di pemerintah 5 tahun, sepertinya sudah tidak perlu lagi persoalan benar salah kalau mau haram. Yang penting bisa jabat. Coba gitu. Terus nanti di sininya gimana? Apalagi di sininya. Ya, apakah kita sudah memikirkan ini? Apa kita semua sudah betul-betul secara cermat memikirkan itu?
Tolong Pak Guru, ini yang surat Al-Hajj ayat 47 itu dibaca. Tadi Pak Guru bagus-bagus ini kok tidak? Oh, melanggar ini. Enggak apa-apa. Enggak Pak Guru. Saya itu betul-betul khawatir ketika bolak-balik teman, saudara, sahabat itu kalau ada informasi Lelayu meninggal, terus bolak-balik nggak ada waktu untuk memahami Quran gitu. Terus nanti gimana di alam kubur ya? Terus nanti di akhiratnya gimana gitu. Nah, itu. Makanya ini alhamdulillah sudah mulai ada memahami Quran rutin yang ada di Masjid Al-Mubarak itu tiap malam Selasa, di Komportan tiap malam Jumat, tapi yang akan datang malam Sabtu, kemudian juga malam Sabtu. Terus yang di Masjid Balai Kelurahan itu tiap pagi. Dulu diberikan kira-kira 3 tahun selesai, tapi sepertinya bisa lebih cepat karena waktunya lebih lama. Kali ini belum 3 bulan sudah selesai 3 juz. Jadi sampai waktu suruh. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menginginkan bisa bersama-sama sholat subuh di masjid masing-masing, sampai bisa subuh ke masjid situ, insya Allah masih bisa ngikuti. Karena waktunya relatif lama, 1 jam lebih tiap pagi. Itu kira 2,5 tahun sudah selesai. Dipahami per kata, dipahami per ayat. Cuma nanti nggak tahu kira-kira masih kesempatan 2,5 tahun atau tidak jam hidupnya di dunia ini. Mudah-mudahan masih tutup gitu kan. Ya. Makanya kalau setiap dengar masih muda-muda sudah ganti alam, terus nanti gimana di alam kuburnya? Padahal bisa jutaan tahun di sana. Terus di akhiratnya yang kholidina fiha abada itu nanti bagaimana? Nah itu keprihatinan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikut merasakan seperti yang saya rasakan itu. Monggo Pak Guru dibaca. Surat Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastajilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ya'ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini gimana kita memahaminya? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Jadi dan sesungguhnya sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dengan hitunganmu, menurut hitunganmu. Hitungan kita hitungan di dunia ini. Ya, itu sehari 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun di dunia ini itu sama dengan sehari di sisi Allah. Kira sehari besok di akhirat itu 1000 tahun sama dengan sehari. Kalau umurnya 60 tahun kira-kira berapa jam? Ada nggak 1,5 jam? Nggak ada. Loh, persoalannya kenapa kita hidup hanya kita 1,5 jam saja nggak ada? Kok melupakan yang selama-lamanya di akhirat itu? Ini seandainya kita ngerti matematika yang paling dasar pun, mestinya kita bisa bedakan, menyiapkan.
Seandainya kita bisa menghitung secara cermat. Jadi sehari di sisi Allah, sehari besok di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Jadi kira-kira kalau umur kita 70 tahun itu nggak nyampe 1,5 jam. Padahal yang 1,5 jam ini menentukan selama-lamanya di akhirat. Lu kok bisa ngerti lupa memahami tuntunan Allah itu? Jadi yang paling banyak itu urung paham cara hidup di dunia, sudah habis waktu hidupnya di dunia itu. Terus hidup benar kapan itu? Apakah kita secara cermat memikirkan itu? Apa berarti apa ini besoknya berjalan biasa, kritisik yang ngono. Banyak itu tanya bertanya bergawe, dan pun nonton sepak bola, nonton badminton, baru ya terus. Pokoknya Sabtu Minggu pokoknya jagongnya ke 4 ke 5 gitu. Dan apa ya selamanya gitu terus, tahu-tahu sudah masuk alam kubur. Padahal itu diinformasikan kan di berbagai macam ayat. Tapi juga Al-Qiyamah. Begitu menjelang sakaratul maut dipergerakan sebentar saja itu. Apa yang dilakukan dan bagaimana ke depannya. Itu sudah betul-betul mulai sadar. Tapi sudah menjelang sakaratul maut. Sudah nggak bisa lagi beramal. Maka sebenarnya berkata itu Allah lakapa Allah. Celaka kamu, belum celaka kamu. Sadar ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Sadar ketika sudah di alam kubur, bumi menghimpit, umbul-umbul ketemu kaki sini. Tangan kanan ketemu tangan kiri dihimpit oleh bumi. Yang dihimpit itu rasanya. Jadi selama yang dikubur, diseksa terus dia itu. Nah terus gimana itu? Itu baru sadar. Lu ternyata betul toh tulis di ngomong kurung kuwi. Begitu bentuk yang banget kembali. Nah lebih sadar lagi, lebih menyesal lagi. Wah ternyata dihidupkan betul itu. Tahu itu lebih senang jadi tanah saja, ya kan? Apalagi nanti sudah begitu masuk neraka, wah isinya cuma menyesal melulu. Bisa nggak kira-kira di masing-masing kita itu kalau waktunya memahami Quran, waktunya ngaji, seakan-akan kita itu sudah di neraka sehingga sadar itu. Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Atau kita sedang dibangkitkan mempertanggungjawabkan amal yang berbakat? Atau seakan-akan kita sudah di alam kubur? Jadi kesadarannya itu diajukan sekarang itu. Kesadaran tidak usah menanti malaikat mau datang baru sadar. Jangan seperti Korun dan seperti Fir'aun, seperti Namrud. Itu sadar ketika malaikat mau sudah datang. Supaya kita itu berbeda dengan Namrud, supaya kita itu berbeda dengan Fir'aun, supaya kita itu beda dengan Korun. Maka kesadaran kita diajukan. Mari disadari sekarang, tidak usah menanti datangnya malaikat pencabut nyawa. Mari kesadaran kita diajukan sekarang, tidak usah menanti ketika sudah di alam kubur. Mari kesadaran kita diajukan sekarang, tidak usah menanti ketika yaumil ba'ats. Jadi beberapa banyak ayat Quran yang mengisahkan seperti itu. Loh, kira-kira ini betul-betul yakin nggak ada nggak ini? Ini ada nggak surga neraka itu?
Loh, kalau ada kok ketoknya biasa wae itu, kayak everything is okay gitu. Lah berarti lo ndek-ndek lo ngomong ngono yo biasa buktine ora bali nang donya meneh gitu. Loh, apa ya begitu? Apa ora bali ki ora ono ning ngono gitu. Nah, jadi banyak sekali yang menggambarkan bagaimana gambaran di surga di neraka. Tapi kenapa kita nggak bisa hakul yakin? Kenapa kita tidak bisa ngilmu yakin? Seharusnya kita itu begitu baca firman Allah menggambarkan kehidupan di akhirat, kita menjadi ilmu yakin. Ada ilmu yang ditahu oleh Allah. Dari ilmu yakin menjadi hakul yakin, yakin 100%. Dengan menyiapkannya, orang bolak-balik setiap waktu ngaji selalu bersamaan terus. Dan itu kan bersamaan ini kapan gitu? Iya kan? Nah itu. Coba kira-kira dari 2 miliar orang di muka bumi yang beragama Islam itu kira-kira berapa persen yang meyakini ini? Yang mau menyiapkan bagaimana cara hidup di dunia menurut tuntunan Allah dan Rasul. Itu baru mengetahui caranya loh. Kemudian mengamalkannya. Untung kakak kiri ini walaupun situ urusan ngurusi UI sempat juga memahami Quran. Nah terus mungkin suruh kabel ini hanya Pak Kabir ini yang mau begitu. Terus yang lain gimana ini? Ya biar nanti dulu sendiri-sendiri, iya terus sendiri. Tapi kalau bisa mari kita selamat bersama-sama gitu. Toh masih memungkinkan. Nah sekarang kebanyakan belajar agama itu sekedar untuk profesi dan karir, ngurungi nyambut gawe, tetapi bukan untuk diamalkan. Kalau berepot lagi kan itu. Jadi kelihatannya kerjanya di bidang agama, tapi sekedar sebagai profesi dan karir, nganggap sebagai ilmu pada umumnya. Tidak terpanggil untuk meyakini dan mengamalkannya. Nah kalau berikut lagi loh. Nah, paling tidak dari surat Al-Hajj ayat 47 kita bisa ilmu yakin. Yakin karena ada ilmunya diberitahu oleh Allah. Walaupun kita belum mengandung yakin, belum melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi coba itu yang ayat sebelumnya Mas Guru, ayat 46 yang dibaca itu kaitannya dengan yang buta itu bukan mata tetapi hati. Ya ayat 46-nya atasnya persis. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah itu ayat Allah itu dimanapun ada. Ayat kauliyah dalam kitab-kitab suci ada. Ayat benar seluruh alam semesta ini. Seringkali kita itu tidak sebenarnya menyadari bahwa kita tidak bisa hidup kalau tidak ada udara. Supaya udara itu 100% dari Allah. Nah,
nggak merasakan, nggak mensyukuri. Jadi dikasih indera yang lengkap, ada pendengaran, tapi nggak bisa mendengarkan kebaikan. Ada penglihatan, nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi ternyata yang buta adalah hati yang ada di dada. Nah makanya ya mungkin selambat-lambatnya kita kalau kita terus berusaha untuk memahami, insya Allah nanti akan ada proses internalisasi. Sambil membaca, memahami itu ada penambahan keyakinan, ada proses kesadaran. Maka dulu hanya seminggu sekali di sini, tapi ini hanya sifatnya untuk ya tema-tema tertentu terbatas, nggak menyukupi. Makanya sudah lakukannya kita tiap pagi, subuh sampai suruh gitu. Mudah-mudahan nanti sebelum 2 tahun setengah sudah bisa paham. Jika hidup berikutnya itu insya Allah sudah berusaha menyesuaikan dengan cara hidup di dunia ini menurut tuntunan Allah dan Rasul. Terus yang di surat Al-Mu'minun ayat 114 yang sebelah sini ini sama surat An-Nazi'at ayat 40. Al-Mu'minun ayat 119. Surat nomor 23. Ya, nomornya ada di sini Pak Ketua. 23 ayat 114. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Cuma nggak ada 1,5 jam tadi hitungannya Pak Isam tadi kan? Jangan-jangan hanya 1 jam hidup dunia ini. Maka kola illa bitum illa qoli. Kamu tidak hidup dunia kecuali sebentar sekali. Lau anakum kuntum taklamun. Yang itu jika kamu mengetahui. Nah cuma yang mengetahui ini hanya berapa persen? Yang di surat Al-Hajj ayat 47 tadi. Nah, kalau hidup dunia sudah tahu sangat sebentar, kenapa kok dipakai main-main terus? Kok langit pun balah pun terus? Kok selalu gak punya waktu untuk memahami tuntunan Allah? Padahal yang sebentar ini menentukan yang selama-lamanya. Gitu. Seandainya kita itu punya jiwa entrepreneur, seandainya kita itu punya jiwa pedagang, jadi kita itu punya jiwa pengusaha. Coba ini menanamnya cuma 1 jam, tapi model hasilnya selama-lamanya gitu. Maksud nggak untung gitu kan? Nah, itu tadi lau anakum kuntum ta'lamun. Yang demikian itu seandainya kamu mengetahui. Terus An-Nazi'at 179 ayat terakhir. Ayat terakhir ayat 46. Suratnya 79 ayat terbalik nih tadi. Surat 79 ayat 46. Pantas nggak anu tadi ya. Ini tadi gara-gara sore ada acara sehingga mulutnya tergesa-gesa. Surat ke-79 ayat 46 ayat terakhir.
Surat An-Nazi'at. Ini yang sudah kita baca di masjid. Surat ke-79, surat An-Nazi'at ayat 46. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pagi hari. Nah, jadi sehingga nanti ketika terjadi yaumil kiamatus sughro, kiamat kecil menjelang sakaratul maut, baru sadar seakan dunia hanya sebentar waktu sore atau sebentar waktu pagi. Apalagi nanti kiamat yang sebenarnya, kiamat kubro. Kenapa merasa sebentar? Karena nggak bisa mensyukuri, nggak bisa menggunakan waktu hidup di dunia ini. Maka ketika nanti dikumpulkan semua setelah yaumul kiamat, ya dibalik lagi semua, dikumpulkan di mahsyar, betul-betul sadar seakan-akan dulu dunia itu kan hanya selintas sebentar sekali waktu sore ke waktu pagi. Sekarang banyak yang kadang-kadang hidup dunia itu sudah mudah bosan, mudah capek, mudah loyo. Padahal dibandingkan di akhirat paling banyak kita 1 jam. Bis kesel beramal. Padahal hanya asyatan al-wuhana, hanya sangat sebentar waktu sore atau waktu pagi. Ini kalau kita nggak diberitahu oleh Allah, nggak di Quran, kita juga nggak ngerti. Semuanya goib. Makanya kenapa kebanyakan orang tidak mau memahami Al-Quran, perkara goib neng kubur neng akhirat ngiro-ngiro dhewe. Rumote neng kuburan koyo urip nang alam donya iki. Karena macam-macam yang dilakukan. Kata ibu kita hayalan. Nah, itu yang diikuti oleh mayoritas itu hampir semuanya. Yang diikuti ya seperti itu. Karena memang tidak mau memahami Al-Quran. Seandainya nggak bisa membaca bahasa Arab, kalau mau baca artinya mungkin so ngerti juga. Tapi memang tidak digerakkan hatinya. Karena orang yang masuk dalam Tuhan, Quran tidak pernah mau tinggal kecuali di hati yang bersih. Karena sedikit kekuasaan cuma ingin menguasai orang terus, ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin, padahal harta yang banyak, cara mengumpulkannya dengan cara yang haram, digunakan tidak sesuai Allah, itu hanya menambah siksaan saja di akhirat besok. Hanya menyimpan bara api neraka. Tapi karena tidak mau memahami tuntunan Allah, dia nggak ngerti. Makanya kenapa hampir semuanya berlomba-lomba mengumpulkan materi yang tidak segera digunakan fisabilillah gitu. Ya, karena tidak meyakini, tidak memahami tadi. Nah, berikutnya ini surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 75 sampai 77. Ini berbeda sekali memang sikapnya orang yang ketika miskin dan ketika sudah menjadi kaya. Itu kalau disebutkan
Bahwa ghaniyun bantu fuqara. Ghaniyun itu artinya sudah nggak butuh sama sekali pada yang lain. Kalau fuqara itu sangat membutuhkan. Nah, ketika masih miskin, kesadaran ini beramal memuncak. Tapi begitu sudah kaya, sudah lain itu. Jadi berbeda antara masih miskin dengan ketika kaya. Cuma repotnya ketika di dunia ini tidak merasa miskin. Padahal Allah memberi waktu sehari semalam 24 jam, umur sampai 60 tahun, semuanya lengkap, rumah ada, kendaraan ada, ya sehat. Tetapi kok untuk berangkat ke majelis Quran aja kok berat sekali gitu. Tapi kalau masalah, itu ada proyek di sana, perjalanan waktu 5 hari, itu jembrindil itu. Apa itu jembrindil itu? Termotivasi sangat semangat gitu. Jadi Pak Guru Budi nanti bulan Agustus itu ada pelatihan, tempatnya di Eropa, bayarnya 2 miliar gitu. Mungkin bisa kue serasa turu gitu. Bayangin 2 miliar. Buat neng Eropa, neng pucuk bumi dikejar itu. Tapi nek digambarkan nanti kalau kamu paham Quran, imannya betul, kamu di surga selama-lamanya. Kalau mau tergerak apa itu? Biasa ngomong panjang ya 10 kuih gitu. Nah, coba gitu. Aneh semua kan kita ini. Silakan Pak Guru, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Satu ayat dibaca terjemahnya dulu. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Nah itu, la in ataina min fadlihi lana soddaqona lanaku nana minas sholihin. Jadi seperti juga yang dibaca sholat rakaat kedua oleh Pak Imam, Pak Haji Qadir. Itu diperintah Allah Pak antikum mimma razaqnakum min qabli ayat yaqul maut surah ini. Tapi ketika kematian mau datang, baru minta udur apa? Pak soddaqu wa minas sholihin. Ya, itu sudah sangat jelas juga. Jadi sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini lagi miskin ini lagi kekurangan begini, ya kan? Ini lagi sakit, ngomong ini umpama aku rawon, aku baru ngaji. Ini mari lagi loh Pak. Ya kan? Ternyata bareng orang bareng singkat. Mohon maaf, ini pas ada pertemuan yang dipaskin jadwal ngaji gitu. Dan paling banyak itu apa? Rapat takmir masjid. Padahal sehari semalam 24 jam, seminggu hitung dino, rapat 1 jam ya dipaskin jadwal ngaji. Iya kan? Padahal ngatur sendiri gitu. Ketika mohon maaf izin nggak ngaji, itu apa? Bersama jadwal rapat kami, sing mentang kita ngikulo diri. Ya tapi ya seperti itu kebanyakan, gimana lagi? Itu tadi sadari nek
kiamat subro wis datang itu baru sadar. Kiamat kubro datang wis sadar meneh, tapi semuanya sudah terlambat. Nah, jadi ngomongin ketika masih miskin di ayat 75 ini. Terus ayat 76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Nah itu bareng udan umpama di mobil aku ngaji ya ora udanan ning bareng di mobil malah digawa yang tempat hiburan orang nganggon pengajian kan. Makanya kenapa di mall-mall itu parkir mobilnya sampai ribuan penuh. Ning nggon pengajian ya arang-arang ono masjid ono mobil itu kan. Itu setiap undangan resepsi nggon parkir selalu kurang tempatnya parkir kendaraan mobil. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Tapi tahu nggon pengajian nggon parkir mobil kurang nggon itu. Sepi. Kita mobil parkirnya muncul bulan resepsi. Nah, nggon pengajian itu orang yang sudah muncul mobil. Lho padahal di sini nalika krung di mobil, wah engko pokoknya duwe mobil wis ngaji tenan aku. Apa ora kudanan. Ora sumuk gitu kan. Itu pun juga tadi. Nanti kalau punya uang saya mau pokoknya setiap bulan akan untuk bisa gila sekian gitu. Benar Allah melimpahkan karunia, penghasilan lebih dari itu, malah kemauannya lebih besar dari penghasilannya. Malah defisit terus itu. Keren kan? Jadi ini memang sangat berbeda kondisi yang masih miskin ketika sudah Allah melimpahkan karunia-Nya. Jadi seandainya kita itu punya apa ya, mentalitas, walaupun Allah menitipkan banyak harta pada kita, tetapi kita tetap konsisten, tetap menggunakan fisabilillah. Terus satu ayat lagi 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya, sampai ketemu Allah wis nganti mati, wis nganti ganti alam. Kuwi lagi sadar. Kalau masih dunia ini belum sadar. Nah, ini yang seperti ini terulang-ulang di banyak tempat. Jadi Al-Quran itu kenapa sering diulang-ulang? Karena supaya ini betul-betul bisa memperbaiki. Dikandani do ayat ini seperti dia kan sebetulnya sudah bagus, tapi berapa lagi ulang pakai ayat seperti ini lagi gitu berkali-kali begitu. Maka Quran itu sebagai petunjuk, sebagai huda, itu diulang-ulang di banyak tempat itu. Apalagi yang namanya kisah Allah itu diulang-ulang di banyak tempat itu supaya betul diambil hikmahnya, diambil pelajaran. Nah, saya kira malam ini sampai di sini dulu Pak Ketua. Ya, sampai di sini, nanti insya Allah berikutnya
Kalau Allah masih memberi ini, waktu di sini masih hidup kan? Lalu kita lanjutkan dengan kesempatan. Sampai 70. Ya? Sampai 70. Oh iya, kan sudah banyak lewat 70. Nah, barangkali ada yang mau tambah informasi, maka ada beberapa menit, silakan Pak Ketua. Kalau ini anunya Pak, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rukun iman yang ke-6 yaitu masalah qada dan qadar. Intinya di situ bahwa semua amal kita, baik amal yang baik maupun yang buruk, itu sudah ditakdirkan. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita ditakdirkan buruk, kenapa kita menemui nasib yang tidak baik baik di alam kubur maupun di akhirat? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya takdir itu dari qadaro yakdiru takdiro. Itu ketentuan Allah. Yang namanya api panas membakar itu takdir. Yang namanya angin mengalir ke tempat yang berbeda itu takdir. Itu ketentuan Allah. Ya. Ada ini gravitasi bumi, itulah takdir dari Allah. Ya, Allah itu menunjukkan jalan. Ini loh, jalan baik menurut Allah ada dalam Quran. Jalan yang tidak baik menurut Quran ada. Jalan yang baik siapa yang melalui nanti ke surga ada di Quran. Takdir yang menuju neraka yang jauh lebih mahal daripada ke surga. Sekarang neraka itu jauh lebih mahal loh Pak. Kalau nggak percaya, coba itu bisa ke masjid-masjid itu kota amal itu kan kelas benda itu kan, dikit-dikit itu kan. Tapi begitu itu persoalan yang tidak terkait dengan akhirat, mau itu banyak berapapun mau. Jadi yang namanya takdir, Allah membentangkan jalan, ini jalan ke surga. Siapa yang melalui sampai surga. Ini jalan ke neraka, siapa yang mau jalan ini nanti sampai ke neraka. Itu namanya takdir Allah. Makanya Allah tuh bilang pada kita dan berfirman kita, faman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yahud. Jadi pilihan sendiri. Jangan besok di akhirat, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal ditakdirkan menjadi berbuat dosa, tiba-tiba sudah saya taati. Maka saya berhak masuk surga karena sudah menjadi orang yang terjelek di dunia. Enggak bisa begitu. Jadi itu pilihan sendiri Pak Guru. Bukan Allah yang milihkan. Ya kan? Jadi takdir itu Allah membentangkan jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Siapa yang menempuh jalan ke kanan ke surga, dia ditakdirkan masuk surga. Siapa yang menempuh jalan ke kiri, dia ditakdirkan masuk neraka. Jadi pilihan awak diri itu loh Pak Bu. Tapi Allah kasih kebebasan. Paman sa'a fal yu'min, paman sa'a fal yahud. Bebas sing iman imano, engko surga, nek kafir yo kafir nek gone besok neraka gitu loh. Itu maksudnya seperti itu gitu. Jadi tidak ada model aku saiki kok gani apa berdosa terus aku saiki takdir berbuat dosa. Mulai aku besok itu paling berhak masuk surga. Kenapa? Karena aku menangkati pada takdirku. Tidak bisa begitu Pak. Iya kan? Ya kan dan pemahaman 1001 macam saya memang seperti itu. Jadi sepenuhnya pilihan dari kita. Ya, takdir itu apa? Buat ketentuan. Siapa yang memahami Quran, membaca berkali-kali, ya dari bahasa terjemahnya, nanti ditakdirkan dia akan paham. Takdirkan paham, dia akan bertambah kuat imannya. Dia hidupnya akan menurut Al-Quran. Kenapa? Karena dia menempuh jalan untuk jadi iman gitu.
Lah kalau memahami Quran nggak mau, ya, memahami maknanya nggak mau, berusaha membaca tidak, berusaha memahami tidak, berusaha untuk ngambil pelajaran tidak, kemudian aku pancen ditakdirkan ora paham Quran kok. Ya nggak bisa begitu gitu. Wong usaha aja nggak mau gitu. Tidak ngaji malah aku kan wong sing kurang gawean sing ngaji kuwi. Rumangsane pengangguran kabeh kan. Dan apa? Baiknya ukuran mereka hanya masalah duniawi. Jadi baik buruk itu kalau menurut Allah sangat berbeda dengan menurut masing-masing manusia gitu. Jadi kalau rukun iman kepada takdir bukan pengertiannya tadi takdirnya menjadi orang yang terjadi di dunia. Pokoknya dosa apapun sudah dilaksanakan, kan takdirkan begitu. Nah besok di akhirat tinggal terima imbalannya masuk surga apa? Sudah memenuhi takdirnya. Tidak ada begitu. Ya, itu pilihan sendiri-sendiri. Jadi Allah menentukan jalannya, siapa yang berjatuh dia akan sampai pada apa yang dituju. Mudah kan Pak Bun? Monggo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingat betul, tetapi ingatan kuat. Jadi kalau nggak itu arba'in hadis. Intinya sewaktu katakanlah bayi di dalam rahim usia berapa, waktu ditiupkan roh, ditulis ya kata-katanya pakai ditulis Pak, pakai kata cuma di mudore maksud saya Pak. 4 hal antum lihi an rizkihi an amanihi an sakiyun au sa'idun, ditulis 4 hal: umur, rezeki, amal, celaka, bahagia. Nah itu nanti silakan Prof. menjelaskan lagi, cuma saya mencoba mengaitkan dengan bahwa bagaimanapun kita itu wajib usaha. Allah la yughayyiru ma bi qaumin dan seterusnya. Kemudian kita seluruh berusaha cari rezeki apapun walaupun mencari kayu bakar dan sebagainya. Nah, saya juga ingat penjelasan dari, saya kira banyak yang tahu namanya Insinyur Saiful Alim. Dia membedakan antara takdir dan qadha. Takdir menurut beliau dijelaskan itu ketetapan Allah sementara. Nah, setelah berjuang semaksimal atau semampunya atau seadanya perjuangannya, yang terjadi itu namanya qadha. Nah, mungkin Pak Tis bisa mengembali monggo. Ya kalau pendapat itu bukan 1, bukan 2, bukan puluhan, bukan ratusan. Jadi kita itu yang pasti dijamin dari 100% itu Al-Quran. Maka melalui hadis apapun itu salah satunya itu tidak boleh berbeda dengan Al-Quran. Makanya kenapa yang utama itu Quran dulu. Quran dulu kita pahami dulu semuanya, baru ditambah diperkuat dengan hadis supaya kokoh gitu. Lah persoalan kita ini Quran ini kalau dipahami wis aneh-aneh gitu. Iya kan? Maka akan pembahasannya nggak Quran kabeh, bingung kabeh. Maka kenapa hadis itu dulu tidak boleh ditulis? Kira-kira baru setelah 100 tahun Rasulullah wafat. Ada kan pengumpul hadis, misalnya hafal taruh itu 500.000 hadis, tapi paling diseleksi kebetulan bilang 6.000. Berarti yang palsu berapa kali lipat itu? Iya kan? Makanya Quran dituntaskan dulu, baru nanti digunakan untuk memahami hadis ini. Yang maton dari kita beragama ini. Karena masalahnya kita itu sejak kecil belum terbiasa memahami Quran, ini langsung tadi parsial-parsial begitu.
Makanya terus pendapatnya hidup kabeh jadi bingung kabeh. Ini umpama Quran dituntaskan dhisik barang hadis insyaallah enggak jadi repot-repot banget seperti itu. Orang yang banyak main istilah saja. Ya kan? Ya. Jadi kalau simpel saja. Jangan terlalu sibuk ngurusi pendapat orang. Karena kadang-kadang orang itu tergantung dengan pendapatannya. Lebih baik bagaimana menurut Allah dalam Quran itu dulu dituntaskan. Makanya kan beberapa ada yang usul itu Pak Samad juga usul. Itu pampir tanpa hadis, engko sumben. Nah, gitu kan? Jadi mbok yo sabar gitu. Ya. Jadi mari kita pahami tuntaskan dulu Al-Qur'an gitu. Iya kan? Yang sudah 100% betulnya gitu. Wong ada itu dikisahkan ketika apa ya? Itu dipersoalkan masukkan di tengah kok sudah terlanjur memasukkan sekian ribu hadis. Makanya perlu betul-betul hati-hati cermat. Salah satunya dituntaskan dulu Quran. Ya kan? Nah sekarang ini hampir tiap hari ada wisuda hafal Quran. Ini orang ngerti apa karepe Quran itu. Nah terus piye gitu. Iya kan? Ya rumah dari Quran itu ngumpul ke piala di lomba-lomba itu. Nanti lemarinya penuh piala kabeh. Isinya apa? Ya ora ngerti aku. Padahal Quran itu petunjuk hidup, jalan hidup gitu. Maka cara hidup di dunia itu Quran ini. Nah masalahnya sejak itu sudah terbentuk. Ini jadinya Quran itu sing penting ya, sing penting kuwi matematika, IPA di bahasa Inggris. Quran, gampang disambi di mlaku. Lha gandeng di mlaku ya ora pernah iso ngurusake di mlaku. Ora pernah fokus itu kan. Untuk fokus ke wis perlu waktu suwe kemudian ngurusi sampean di mlaku. Padahal kalau zaman Islam dulu itu pertama utama Quran dulu dituntaskan. Yang namanya kitab itu pokok Quran dulu semua. 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun Quran dipahami dulu semua. Jadi dulu itu walaupun ahli hadis pasti dia baca di Quran dulu. Mau ahli kedokteran pasti dari Quran dulu. Mau ahli matematika pasti dari Quran dulu. Mau ahli pemerintahan pasti Quran dulu. Mau ekonomi Quran dulu. Nah sekarang itu profesor guru ekonomi ora iso maca Quran. Iya kan? Ahli politik, ahli pemerintahan orang pernah kenal Quran. Lalu gimana? Jadi rumah saya hidup itu cuma di dunia ini. Padahal tadi katanya 1 jam pun nggak ada. Dibandingkan hari besok di akhirat. Ya, sebenarnya sudah lewat jamnya ini. Sementara begitu dulu. Insyaallah kita sambung berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pengajian kita malam ini. Kalau memang ada yang mungkin pandangan berbeda, nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Ini ya supaya tidak satu pihak gitu ya. Mohon nanti kalau ada pandangan yang berbeda, ini tadi sudah muncul dari Pak Bun sama dari Kiai Kali Soko ini. Ya. Kalau nanti ada pandangan yang lain, monggo. Oke. Malam ini sampai di sini dulu. Sebelum ditutup ada pemberitahuan
pengumuman infak pada malam hari ini terkumpul 955.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan katsir. Sehingga dengan saldo sebelumnya ini terkumpul 7.438.000. Kemarin 6.678.000 diberikan sebagian untuk snack ya. Biasanya yang ambil dari uang infak itu malah hanya sebagian kecil, karena sebagian besarnya ini adalah sodako dari jamaah ya. Snack ini adalah ya. Ada usul termasuk Pak Kurnia usul supaya jangan terlalu banyak, katanya cukup 2 macam aja gitu ya. Ini ya membelinya hanya dikit Pak. Tahu kemudian nyusul ini dari si Fulana, ini si Kulina dan seterusnya, mungkin terkumpul malam ini ada berapa ini? Ya. Maka kita doakan semoga yang bersodakoh infak yang kemudian kita santap malam ini dan malam-malam sebelumnya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih, kita akhiri pengawasan pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang menurut pengapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur wilujeng wonten margi. Kira berapa tuh waktunya? Kira berapa tahun? Oh, sudah. Berapa ini? Mekah sekali. Sekarang udah jadi. Motornya wah penuh sekali. Motornya kayak gitu. Kalau hujan repotnya itu. Kan masih tanah itu kan. Di mana? Sudah mulai penuh sesak. Iya, pakai motornya itu. Yang ngaji di masjid juga banyak yang mereka surat subuh di masing-masing udah datang. Yang dekat-dekat berarti, kalau yang jauh nggak nyangka itu. Ya kan paling perjalanan 10 menit 5 menit. Itu kan waktunya 1 jam lebih. Tinggal depan. Sampai sini. Besok